Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar bersama dalam rangka memahami bagaimana cara salat yang benar dan bagaimana agar salat kita semakin maksimal. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang 5 tingkatan manusia ketika salat. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib menuliskan tentang 5 tingkatan manusia dilihat dari kualitas salatnya. Ada yang sangat tidak berkualitas, kemudian ada yang berada di atasnya, dan puncaknya adalah orang yang paling berkualitas ketika sholat. Dimulai dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling sempurna. Kita baca tingkatan yang pertama, tingkatan yang terendah. Orang yang sholat sementara mereka tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahiriah, sehingga sisi lahiriah sholatnya masih sangat kurang. Seperti wudunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakannya sangat cepat sehingga tidak tumakninah ketika mengerjakan rukun-rukun sholat. Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai martabat yang paling rendah, dan beliau menyebutnya sebagai al-mufrit, orang yang meremehkan kegiatan sholatnya. Tingkatan yang kedua, mereka yang lahiriah sholatnya sudah baik. Dari sisi lahiriahnya sudah baik. Wuduhnya sudah bagus, kemudian tepat waktu, pakaiannya sopan, juga gerakan rukun dan syaratnya sempurna, wajibnya juga sempurna. Hanya saja pikirannya masih sering melayang kemana-mana. Prosentase kekhusyuannya sangat minim. Pikirannya lebih banyak teralihkan untuk urusan dunia atau urusan di luar sholat. Sementara itu, tidak ada upaya darinya untuk fokus dan mengembalikan kekhusyuannya ketika sholat. Sehingga tingkatan yang kedua ini, lahiriahnya sempurna. Dia memenuhi syarat, rukun, dan wajib sholat. Cuman mungkin dia masih meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Dan di saat yang sama, hatinya itu sangat tidak khusyuk. Sehingga melayang kemana-mana dan dia umbar hatinya untuk melayang kemana-mana. Dia bebaskan. Sehingga tidak ada upaya untuk mengembalikan kekhusyuannya. Hatinya melayang, dia bebaskan, dia biarkan. Tidak ada upaya untuk dikembalikan. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, mereka yang sholatnya secara lahiriah sudah baik. Sementara batin pikirannya selalu berjuang untuk khusyuk. Hatinya berperang melawan bisikan setan. Mereka berusaha untuk konsentrasi, sehingga pikirannya tidak dibiarkan bebas melayang kemana-mana. Sehingga ketika dia sholat, kadang pikirannya nyambung,
Kadang lepas, kadang nyambung, kadang lepas. Tapi dia berusaha bagaimana agar selalu balik fokus. Ibnu Qayyim mengatakan, orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan was-was. Dan seperti yang kemarin sudah kita baca dalam sebuah hadis, bahwa setan itu menggoda orang yang sedang sholat. Uzkur kada, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Dan itu ketika tidak dilawan, maka kalau keterusan, nanti jadinya seperti tingkatan yang kedua. Tapi kalau dilawan, ingat ini, lalu dia berusaha untuk melupakan, balik lagi fokus ke sholatnya. Ingat ini, dia berusaha untuk melupakan, dia balik lagi fokus ke sholatnya. Dan begitu seterusnya. Ibnu Qayyim mengatakan orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan was-was. Tingkatan keempat. Mereka yang sempurna lahiriah sholatnya. Secara batin, sempurna kekhusyuannya. Hati dan pikirannya menyelami setiap gerakan dan bacaan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sehingga khusyuknya khusyuk yang sangat baik. Sehingga tidak ada bagian dari sholatnya yang lalai karena memikirkan perkara yang lainnya. Masya Allah. Ini dimasukkan oleh Ibnu Qayyim dalam tingkatan yang keempat. Artinya belum puncak. Orang yang lahiriahnya sempurna, dia kerjakan syarat, rukun dan wajibnya, bahkan dia kerjakan sunnah-sunnahnya dengan baik. Pikirannya juga sudah fokus memikirkan bagaimana bergerak sesuai sunnah Nabi SAW. Kemudian merenungkan gerakan seperti ini, kami berada di hadapan Allah. Lalu dia membaca dan dia renungkan bacaannya. Tapi itu belum pada tingkatan yang tertinggi. Lalu beliau sebutkan tingkatan yang tertinggi, level tertinggi. Seperti apakah itu? Yaitu sholat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya di hadapan Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan sampai dia telah meninggalkan raganya. Seolah-olah dia itu sudah tidak ada di dunia, sudah tidak lagi berada di dunia. Dirinya hanyut bermunajat dengan Rabb-Nya yang Maha Rahman. Sehingga ketika dia sholat, betul-betul suasana yang ada di sekitarnya sudah tidak lagi mengganggunya. Inilah tingkatan yang tertinggi, di mana orang ketika menghadirkan perasaannya itu sangat kuat berada di hadapan Allah, dia beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan komentar atas 4-5 keadaan di atas. Beliau mengatakan fal qismul awwal mu'aqab. Untuk jenis yang pertama dia akan dihukum. Yaitu orang yang mengerjakan salat namun tidak sempurna bagian lahiriahnya. Syaratnya tidak sempurna. Mengerjakan rukunnya ada yang dikurangi. Kadang wajib sholatnya ada yang ditinggalkan. Maka orang seperti ini mu'aqabun, dia akan dihukum. Dan itu sejalan dengan firman Allah Ta'ala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Wathani muhasab. Sementara yang kedua muhasabun, dia dihitung, dihisab. Yaitu yang lahiriahnya sudah bagus, tapi ketika sholat pikirannya lepas. Ini termasuk orang yang muhasab. Makanya sekali lagi, kita ketika ibadah, tidak hanya dihisab oleh Allah bagian lahiriah saja, namun Allah juga akan menghisab bagian batin. Sehingga kalau batinnya hilang ketika orang sedang sholat, maka dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala, artinya akan ditimbang. Mana yang lebih bagus, yang lebih dominan antara kebaikan sholatnya ataukah hilangnya batin ketika dia sholat. Wasalith, orang yang ketiga, lahiriahnya bagus.
Namun batinnya berusaha untuk melawan was-was setan. Kadang hilang, dia kembalikan lagi, hilang, dia kembalikan lagi. Kata Ibnu Qayyim, watsalitsu mukaffarun anhu. Orang yang ketiga, salatnya itu akan dijadikan sebagai kafarah. Sehingga salatnya bisa menebus kesalahannya, menebus kekurangannya. Artinya bisa jadi ketika kekurangannya banyak, maka sholatnya memenuhi atau menutupi kekurangannya, tapi dia nggak punya kelebihan dari situ. Nggak punya kelebihan maksudnya gimana Pak? Ya bisa jadi dia nggak ada nilai pahalanya kalau ternyata kekurangannya banyak. Warabi yang keempat, musabun, orang yang dapat pahala. Dia sholat, lahiriahnya sempurna, batinnya juga diarahkan untuk fokus memikirkan sholat. Sehingga dia la yuhaddits fi salatihi nafsah. Dia enggak ngobrol dengan jiwanya ketika dia sedang salat. Kata Ibnu Qayyim, inilah orang yang musab, orang yang mendapatkan pahala dari salatnya. Namun itu belum tingkatan yang tertinggi. Wal khamisu muqarrabun. Yang kelima, itulah yang tingkatan yang tertinggi. Muqarrabun min rabbih. Dialah orang yang didekatkan dengan Rabb-nya. Orang yang mendekat kepada Rabb-nya. Li'anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainihi fis salah. Inilah orang yang salatnya menjadi penenang jiwanya. Faman qarrat ainuhu bis salatihi fid dunya, qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah. Orang seperti inilah orang yang salatnya bisa menjadi penenang jiwanya. Lalu beliau mengatakan, siapa yang ketika di dunia salatnya bisa menjadi penenang jiwanya, maka dia akan mendapatkan ketenangan ketika dekat dengan Rabb-nya di hari kiamat. Masya Allah. Sehingga dia ketika salat itu betah sekali. Rasanya nyaman sekali. Dia kerasan ketika salat. Sekali lagi, dulu pernah kita sampaikan ya. Orang kalau lagi jatuh cinta, maka saat dia ngobrol dengan orang yang dia cintai, itu betah sekali. Rasanya pengen gak pisah. Pengen ngobrol sangat lama. Maka demikian pula ketika orang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jatuh cintanya luar biasa, dia sangat mencintai Allah, maka ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan sangat betah untuk bermunajat dengan Allah. Nah, seperti Nabi SAW, beliau mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketenangan hatiku itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika salat. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana contoh salat level yang kelima. Mereka menghadirkan hatinya di hadapan Allah, menggapai tingkatan kekhusyuan yang paling tinggi, sehingga dia bisa menikmati salatnya. Kita akan lihat beberapa contoh. Dan yang saya ambil contoh di sini bukanlah nabi, tapi manusia biasa. Ya, meskipun mereka orang-orang hebat, derajat sahabat. Artinya, ketika itu bukan nabi, masih sangat mungkin untuk ditiru oleh orang generasi setelahnya. Kalau nabi, mungkin orang berkomentar, itu kan nabi yang tidak mungkin bisa ditiru oleh orang lain. Baik, sekarang kita baca yang bukan nabi. Pertama, kejadian seorang sahabat yang dipanah 3 kali, namun beliau tidak membatalkan salat. Ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Pada peristiwa perang Dzatur Riqa, pasukan Nabi SAW mendapatkan kemenangan. Sehingga beliau pulang membawa ghanimah dan tawanan.
Salah satu di antara tawanan itu adalah seorang wanita, istri salah seorang musyrik yang berhasil melarikan diri ketika perang. Ketika pasukan Nabi SAW melakukan perjalanan kembali ke Madinah, lelaki musyrik yang melarikan diri ini membuntuti rombongan para sahabat karena ingin membebaskan istrinya. Tibalah waktu malam, mereka harus beristirahat. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "May yuhrisuna fi lailatina hadhihi?" Siapa yang sanggup berjaga di malam ini? Majulah Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau mengajukan diri. Kami siap ya Rasulullah. Kemudian Ammar dan Abbad adalah dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika Muhajirin tiba di Madinah. Abbad meminta kepada Ammar, kita gantian. Kamu jaga dulu atau istirahat dulu? Ammar memilih untuk istirahat dulu. Mulailah Abbad berjaga di tengah suasana malam yang tenang. Ketenangan malam yang membuat Abbad ingin bermunajat dengan Rabb-nya. Dan mereka jaga tidak kemudian main HP atau buka WA. Tapi dia ingin bagaimana bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Anda bisa perhatikan ya. Orang ini apa enggak lelah? Ya jelas lelah. Dia capek. Karena beliau juga ikut perang sebagaimana sahabat yang lain. Maka beliau radhiyallahu anhu bangkit mengerjakan sholat dengan membaca surat Al-Kahfi. Hingga beliau tenggelam dalam tadabbur ayat demi ayat yang dibaca. Si musyrik ternyata mengamati semua kondisi ini dengan baik. Dia melihat kesendirian Abbad yang sedang berjaga. Lalu dia mengarahkan anak panahnya hingga mengenai tubuh Abbad radhiyallahu anhu. Beliau langsung mencabutnya dan tetap melanjutkan Qur'annya. Masya Allah. Padahal kita tahu ya, anak panah itu kan biasanya ada apa? Ada kaitnya. Sehingga ketika nancap di badan, kok langsung dicabut, itu Masya Allah sakitnya luar biasa. Anak panah yang lurus gini saja ketika nancap di badan, dicabut, ya sudah merasakan sangat sakit, apalagi kalau ada kaitnya. Lalu si musyrik melemparkan anak panah yang kedua, tepat mengenai badan Abbad. Namun beliau hanya mencabutnya dan melanjutkan sholatnya. Si musyrik ini pun melemparkan anak panah yang ketiga dan beliau hanya mencabutnya. Karena kali ini beliau tidak sanggup lagi bertahan. Badan beliau lemas saking banyaknya darah yang mengalir. Kemudian beliau bangunkan Ammar bin Yasir. Karena khawatir beliau meninggal sementara tidak ada yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian ini, si musyrik ini lari ketakutan. Seperti itulah contoh bagaimana orang yang menikmati bermunajat dengan Allah Ta'ala dari bacaan yang dia lantunkan ketika salat sampai rasa sakit yang sedemikian hebat tidak membuat yang bersangkutan menghentikan salatnya. Subhanallah. Tenggelam dalam kekhusyuan salatnya hingga melupakan rasa sakit anak panah yang menancapnya. Masya Allah. Ammar mengingatkan, kenapa kau tidak bangunkan aku di anak panah yang pertama? Abbad mengatakan, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha hatta unfidha. Saya sedang menikmati surat yang kubaca dan aku tidak ingin memutusnya hingga selesai. Wa aimullah laula an udayya thagran
amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhihi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha au infidhaha. Demi Allah, andaikan bukan karena khawatir aku meninggalkan tugas jaga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, maka aku rela mati sebelum menyelesaikan bacaan ayat ini. Sehingga beliau berharap pada saat sholat dipanah berkali-kali, andaikan mati dalam kondisi sholat. Mati dalam kondisi membaca beberapa ayat Al-Quran. Dan beliau khawatir nanti kalau beliau mati, sementara yang lain semuanya tertidur, nggak ada yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Ini salah satu di antara kekhusyuan sahabat Abbad dan bagaimana cara beliau menikmati sholatnya, sehingga ketika beliau sholat berkali-kali senjata itu menancap pada badannya, beliau tidak mau memutus bacaan sholatnya. Selanjutnya kita beralih ke manusia yang kedua, sahabat Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sangat terkenal dengan kekhusyuannya ketika sholat. Beliau tetap bersujud meskipun meriam mengarah kepadanya. Di sini bukan meriam yang menggunakan mesiu ya, tapi manjanik yang dikasih batu, ketapel besar dikasih batu yang sudah dibakar. Pada peristiwa penyerangan Masjidil Haram, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyiapkan manjanik, ketapel besar seperti meriam batu. Ketika itu sahabat Abdullah bin Zubair tengah melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, Kana Abdullah bin Zubair yasjudu fa'utiya al-manjanik fa'ata al-manjanik fa'akhada ta'iqatun min thawbihi wa huwa fi sholati la yarfa'u ra'sa. Abdullah bin Zubair pernah sujud di Masjidil Haram dan meriam batu sudah disiapkan. Fa'akhadha ta'ifatun min thawbihi, sampai ada orang yang menarik baju Abdullah. Namun beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud. Dan beliau dikenal sangat khusyuk ketika sholat. Sampai ketika beliau sholat radhiyallahu anhu, itu burung tidak takut untuk hinggap di badannya. Karena dikiranya patung, saking diamnya dia ketika sholat. Dikiranya patung dan ketika sholat fokus. Sehingga apapun yang ada di kanan kirinya itu tidak terasa. Tayyib. Dan itu pernah dialami oleh sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, dan peristiwa ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam, ini peristiwa tentang penyerangan Hajjaj bin Yusuf. Karena Abdullah bin Zubair ketika itu dibaiat oleh penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah untuk dijadikan sebagai khalifah. Tapi di saat yang sama ada Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah, tapi pusatnya di Syam. Lalu terjadilah seperti apa yang terjadi, dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dia membunuh Abdullah bin Zubair dengan alasan ini adalah sebagai lawan dari kerajaan yang ada di Syam. Nah, sejarahnya cukup ma'ruf, disampaikan oleh para ulama terkait kekhalifahan Yazid bin Muawiyah dan Abdullah bin Zubair. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kasus berikutnya. Kejadian yang dialami oleh ulama tabi'in yang bernama Muslim bin Yasar rahimahullah. Beliau wafat tahun 100 Hijriah. Dikisahkan oleh Az-Zahabi
Kana Muslim bin Yasar idza shalla ka'annahu thawbun mulqah. Wa kana yaqulu li ahlihi idza dakhala fis salati tahaddatsu falastu asma'u haditsakum. Wa dzikra annahu waqa'a harikun fi darihi wa huwa yusalli falamma dzukira lahu qala ma sya'artu. Kata Az-Zahabi, Muslim bin Yasar ketika sholat, keadaannya itu seperti baju yang digantung. Jadi dia diam saja. Wa kana yaqulu li ahlihi, beliau pernah mengatakan kepada istrinya sebelum memulai sholat, tahaddatsu, silakan kau ngobrol. Tahaddatsu, silakan kau ngobrol. Falastu asma'u haditsakum. Aku enggak dengar obrolan kalian. Padahal beliau ada di dekatnya. Istrinya mungkin ngobrol dengan anaknya. Mungkin ada tetangganya yang main. Muslim bin Yasar ada di situ. Tapi Muslim bin Yasar mengatakan, aku enggak dengar obrolan kalian. Wa dzukira, dan disebutkan, diceritakan bahwa terjadi kebakaran. Waqa'a harik. Annahu waqa'a harik, terjadi kebakaran di rumahnya. Wa huwa yusalli, ketika itu Muslim bin Yasar sedang salat. Falamma dzukira, sehingga orang panik, lalu mereka bareng-bareng mematikan api. Sementara Muslim bin Yasar sedang salat. Falamma dzukira lahu, ketika diceritakan selesai salat, Muslim bin Yasar mengatakan, ma sya'artu, aku enggak merasakan ada apa-apa. Masya Allah. Dan itu bagian dari kekhusyuan Muslim bin Yasar. Nah, sehingga orang semacam ini tenggelam dalam kekhusyuannya sampai dia tidak merasakan suasana yang ada di kanan kirinya. Kemudian yang keempat, orang yang dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, penulis kitab Sahih, Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah sholat dan ketika disengat tawon, beliau tetap bertahan. Diceritakan dalam Syiar A'lamin Nubala, wa kana al-Bukhari yusalli dzata yaumin au dzata lailatin. Bukhari pernah sholat pada satu hari atau satu malam. Fala sa'ahu zanbur sab'a asyara marratan. Lalu beliau disengat oleh zanbur 17 kali. Falamma qada salatahu qala unzuru ayu syai'in adzani fi salati. Usai salat beliau mengatakan, tolong lihatkan apa yang menggangguku ketika salat. Mereka pun melihatnya. Ternyata bengkak di 17 tempat. Masya Allah. Namun beliau tidak membatalkan salatnya. Kita ketika salat, kalau kemudian digigit semut gimana? Nah, sudah merasa kesakitan. Dan mungkin kita akan garuk-garuk. Kita sholat, lalu ada nyamuk. Mungkin kita, gini ya, malah bunuh nyamuk ketika sholat. Bahkan ketika sholat ada nyamuk yang berseliweran, kita perhatikan pakai mata. Oh ini terbang ke sini, terbang ke sini. Padahal nyamuk itu belum gigit. Dia baru terbang. Masya Allah. Tapi Imam Bukhari rahimahullah disengat oleh zambur sebanyak 17 kali dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Ketika ditanya, kenapa kamu tadi tidak membatalkan sholatmu? Ya Bukhari, kuntu fi suratin wa ahbabtu an utimmaha. Aku sedang menikmati surat tertentu dan aku ingin membacanya hingga selesai. Sehingga mereka bisa menikmati bacaan dalam salatnya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kondisi semacam ini mereka merasa tidak ada apa-apa. Karena dia sedang tenggelam dalam bacaan yang sedang dia nikmati. Kita lanjutkan.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyempurnakan kualitas khusyuk kita ketika sholat. Kemudian kita akan bahas tentang mengamalkan sunnah yang beragam. Di antara praktek yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan sebutan sunnatut tanawwu, sunnah tanawwu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah beragam atau sunnah tanawwu itu adalah praktek amalan atau bacaan yang semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga misalnya untuk cara bersedekap ada beberapa cara. Cara mengangkat tangan juga ada beberapa cara. Ada yang setinggi pundak, ada yang setinggi telinga. Ketika misalnya apa? Ketika membaca doa iftitah, Nabi SAW mengajarkan banyak redaksi. Nah, semua itu disebut dengan sunnah tanawwu. Dalam ibadah sholat, ada banyak sekali sunnah yang beragam, baik yang bentuknya gerakan maupun bacaan. Sebagai contoh, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga. Keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Yang kedua, kesesuaian antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan dulu baru mengucapkan takbiratul ihram. Terkadang beliau melakukan takbiratul ihram baru mengangkat kedua tangan dan terkadang bersamaan. Ketiga sunnah ini berdasarkan riwayat yang sahih. Sehingga kadang begini. Allahu Akbar. Bagaimana ini? Bersamaan. Terkadang lalu baru mengucapkan Allahu Akbar. Dan terkadang Allahu Akbar. Lalu baru mengangkat tangan. Sehingga ada 3 kombinasi antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Dan semuanya berdasarkan riwayat yang sahih. Ada banyak redaksi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Demikian pula doa ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ada beberapa redaksi yang sahih dari Nabi SAW. Dan masih banyak lagi. Yang kami sebutkan di atas hanyalah contoh. Baik. Sekarang kita akan membaca bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan sholat. Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, menghafalkannya, dan mengamalkan secara bergantian. Kita ulang, sikap yang tepat ketika ada sunnah yang beragam adalah kita pelajari semuanya. Kalau bisa kita hafalkan jika bentuknya redaksi-redaksi doa. Dan kita amalkan secara bergantian. Apa manfaatnya? Ada banyak manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawwu secara bergantian. Di antaranya, pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi SAW secara bergantian. Sehingga kita mengamalkan sunnah A, sunnah B, sunnah C, sunnah D. Dengan cara ini akan semakin memperbesar peluang pahala kita karena mengikuti sunnah. Sunnah ini sudah saya lakukan, sunnah ini sudah saya lakukan, sunnah ini sudah saya lakukan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau orang yang sangat semangat mengamalkan hadis. Sehingga setiap kali beliau mendengar hadis, maka beliau berusaha untuk mengamalkannya. Sampai ketika beliau mendengar hadis Nabi SAW pernah bekam dan beliau memberikan upah senilai 1 dinar. Maka Imam Ahmad pun langsung memanggil tukang bekam
diminta untuk bekam, lalu dikasih oleh Imam Ahmad upah sebesar 1 dinar. Masya Allah. 1 dinar berapa? Ya, kurang lebih 3 juta. 4/4 gram emas. Sehingga sampai mengeluarkan duit 3 juta untuk membayari tukang bekam. Di tempat kita bekam bayar berapa? Seikhlasnya. Tayyib. Dan itu semangat Imam Ahmad dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW. Yang kedua adalah melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena jika kita hanya mengamalkan satu sunnah, maka sunnah yang lain akan hilang. Sebaliknya ketika kita mengamalkan semua sunnah itu secara bergantian, maka semua sunnah itu akan terjaga. Sehingga kalau kita pelajari A, pelajari B, C, D, ada 5 sunnah. Kemudian kita pelajari semuanya dan kita berusaha untuk mengamalkan semuanya. Maka sunnah itu akan lestari. Masya Allah. Dan melestarikan sunnah Nabi SAW termasuk di antara amal besar. Termasuk di antara amal besar. Baik jamaah. Ada sunnah yang hilang ya. Yaitu duduk iqa ketika duduk di antara 2 sujud. Sangat jarang kita jumpai orang melakukan duduk iqa ketika duduk di antara 2 sujud. Duduk iqa itu kedua kaki dirapatkan dan dalam posisi berdiri. Lalu diduduki tumitnya. Dalam posisi kaki itu berdiri. Jarang kita jumpai di masyarakat orang yang duduk seperti ini ketika duduk di antara 2 sujud. Padahal itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika sholat. Kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan tertentu akan membuat gerakan itu terasa lebih spontan. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Kok bisa? Ya karena sudah spontan. Sehingga nggak pakai koordinasi dulu, tapi langsung seperti itu. Ya. Misalnya, setelah selesai baca Al-Fatihah, orang itu pasti apa? Ruku. Kalau dia ruku dan yang dia hafal hanya satu doa, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Maka ketika dia ruku, meskipun dia ngantuk, nanti dia akan tetap baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Karena gerakan yang dia lakukan lebih seperti gerakan otomatis. Gerakan spontan. Dan hal itu bisa terjadi pada ibadah sholat. Ketika orang yang sholat hanya melakukan satu jenis gerakan dan bacaan saja, dan itu menjadi tata cara sholatnya dari kecil hingga dewasa, maka pada saat dia melakukan sholat, banyak gerakan yang dia lakukan hanya spontanitas. Berbeda dengan mereka yang menghafal lebih dari satu bacaan dan gerakan. Sebelum dia melakukannya, dia akan berpikir terlebih dahulu gerakan dan bacaan apa yang harus dia pilih. Misalnya, jika orang hanya hafal satu doa iftitah saja, maka begitu takbiratul ihram dia akan spontan membaca doa iftitah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang menghafal banyak doa iftitah. Seusai takbiratul ihram, maka begitu dia selesai Allahu Akbar, dia akan mikir terlebih dahulu doa iftitah mana yang akan dia baca. Dengan cara ini, sholat yang kita kerjakan akan lebih khusyuk karena semua diiringi dengan memikirkan mengenai konten sholat yang kita kerjakan. Baik, kemudian masih ada satu manfaat lagi, ya, yang ini juga tidak kalah penting. Menghindari potensi fanatik golongan. Kalau Anda mengamalkan sunnah tanawu, insya Allah ini nggak terjadi. Kurikulum pendidikan suatu ormas tertentu terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa atau bacaan saja. Sementara doa dan bacaan yang lain kurang diperhatikan. Sehingga sampai menjadi ciri khas.
Di Indonesia ada dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, memiliki kurikulum pelajaran agama yang berbeda. Termasuk perbedaannya adalah perbedaan redaksi doa dan dzikir yang dibaca ketika sholat. Sehingga ada istilah doa iftitah versi Muhammadiyah, doa iftitah versi NU, padahal semuanya diajarkan Nabi SAW. Makanya ketika kita ada orang yang sholat ya, lalu dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Masyarakat langsung komentar apa? Ini sholatnya apa? NU. Atau saat dia tasyahud akhir dia membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, NU. Sebaliknya, kalau dia membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, ini salatnya Muhammadiyah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ini tahiyatnya Muhammadiyah. Masya Allah. Sejak kapan Nabi SAW mengajarkan salat Muhammadiyah, salat NU? Padahal semuanya adalah sunnah dari beliau SAW. Maka rasanya akan sangat berbeda jika kita amalkan semua sunnah itu, akan lebih menghilangkan kesan fanatis pada golongan. Saya masih teringat ya, sebagian guru saya yang ada di ormas tertentu pernah tanya, kamu kalau baca doa iftitah baca apa? Lalu saya jawab seperti ini. Nah, kemudian sang guru mengatakan, bagus, lanjutkan yang itu, jangan yang lain. Di madrasah yang lain juga sama. Sehingga karena kurikulum itu mengerucut pada salah satu, lalu ormas yang lain punya kurikulum yang berbeda, akibatnya nanti sholatnya jadi seperti dua sholat yang berbeda. Padahal dua-duanya apa? Sunnah Nabi SAW. Baik. Di samping manfaat di atas, ada beberapa hikmah dengan adanya sunnah tanawu. Yang pertama, bahwa ibadah itu ibarat makanan bagi hati. Dan ketika kita makan, kita tidak hanya butuh satu jenis makanan, namun kita butuh aneka jenis nutrisi. Sehingga kita butuh nasi, kita butuh tahu tempe, kita butuh sayur, butuh kecap, butuh pedes-pedes, dan seterusnya. Nah, akan terasa lebih nikmat ketika apa? Tidak seragam. Coba kalau yang kita makan tiap hari cuma nasi saja, maka mungkin nilai kenikmatannya tidak sama dengan ketika kita makan nasi campur sate, campur tempe, campur kerupuk, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa sunnah tanawu merupakan bagian dari kemudahan syariat. Sehingga hamba tidak menjadi bosan ketika melakukan ibadah secara bergantian. Maka kadang dia melakukan ruku dengan doa seperti A, doa versi B, doa versi C, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah kita akan baca lanjutannya tentang macam-macam sunnah tanawu dan aneka doa ruku dan sujud apakah bisa digabungkan. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.
Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Nah, silahkan. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau Isra Mi'raj? Bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau Isra Mi'raj? Pertama, ada dua hal yang perlu kita bedakan ya. Keberadaan sesuatu dan hakikat dari sesuatu. Baik. Ketika kita mendapatkan informasi ada sesuatu, tapi kita tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana hakikat sesuatu itu, maka kita imani keberadaannya, sementara hakikatnya kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak tahu. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali ya. Perkara-perkara gaib yang Allah ceritakan atau diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Misalnya, kita mengimani keberadaan surga. Karena surga itu ada. Dan dalil tentang keberadaan surga sangat banyak. Sehingga kita wajib mengimani kalau surga itu ada. Tapi bagaimana detail surga? Kita cuma mendapatkan informasi sebagian, namun detail yang lain kita nggak dapat informasi. Lalu bagaimana? Ya kita serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu. Kita juga mengimani neraka. Neraka itu ada. Dan bagaimana detail neraka? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Selain sebagian cerita tentang neraka yang sampai ke kita informasinya. Baik. Demikian pula kejadian-kejadian sejarah di masa silam yang Allah ceritakan atau diceritakan oleh Nabi SAW, namun kita tidak tahu seperti apa hakikatnya. Contohnya, Allah ceritakan tentang Dzulqarnain di surat apa? Al-Kahfi. Tapi kita tidak tahu Dzulqarnain itu hidup di tahun berapa, kemudian ketika itu ada nabi siapa, terus bagaimana cara Dzulqarnain itu membuat benteng Ya'juj Ma'juj. Seperti yang diceritakan di surat Al-Kahfi. Ya. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naja'alu laka kharjan ala an taj'alani. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Apakah kamu bersedia wahai Dzulqarnain? Jadi kepala suku di situ mengatakan, apakah kamu bersedia wahai Dzulqarnain? Kami akan kasih Anda upeti. Dengan harapan Anda bisa mendirikan sebuah benteng untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak ganggu kami. Lalu dibuatkanlah oleh Dzulqarnain. Dan kita tidak perlu kepo, benteng itu ada di mana. Wallahu a'lam. Yang jelas nanti radmu Ya'juj dan Ma'juj, benteng Ya'juj dan Ma'juj itu akan berhasil mereka rusak di akhir zaman. Yang sekarang kita tidak tahu benteng itu ada di mana. Dan kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kepada sholat Nabi SAW. Lalu Nabi SAW ketika sholat sebelum Isra Mi'raj itu bagaimana? Pertama, sholat sebelum Isra Mi'raj itu ada. Beliau melakukannya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila," dan seterusnya. Yang itu berbicara tentang apa? Perintah Allah kepada Nabi SAW dan para sahabat yang muslim ketika itu untuk melaksanakan sholat. Dan sholatnya Nabi SAW ketika itu di waktu malam. Sehingga mereka melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut keterangan yang lain, Nabi SAW ketika sebelum Isra Mi'raj beliau sholat.
tapi sholat beliau bukrata wa asyiyah, ketika pagi dan ketika sore. Tayyib. Dan juga kita punya riwayat bahwa Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya pada saat beliau jadi masih kafir ya, beliau ditanya oleh Raja Heraklius tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir itu. Salah satu di antara pertanyaan Raja Heraklius adalah, Raja Heraklius bertanya, "Fama ya'murukum?" Nabi yang terakhir itu memerintahkan apa? Lalu kata Abu Sufyan, "Ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Beliau memerintahkan agar kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an natruka ma yaqulu abauna. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan apa yang menjadi tradisi nenek moyang kami. Dan salah satu di antara cuplikan yang dinyatakan oleh Abu Sufyan adalah wa kana ya'muruna bis salati waz zakati wal afaf was silah. Dan beliau juga memerintahkan kami untuk menjaga salat, zakat, menjaga kehormatan dan menyambung hubungan silaturahmi. Nah, hadisnya riwayat Bukhari, dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi SAW yang paling pokok adalah itu, sebelum beliau mendapatkan ajaran-ajaran yang lain. Sehingga sampai dikenal oleh orang kafir. Sampai orang kafir tahu. Jadi pengikutnya Muhammad itu pasti nanti kamu bayar zakat, kamu sholat dan seterusnya. Artinya praktek sholat sebelum Isra Mi'raj itu ada. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, terus bagaimana tata cara sholatnya? Wallahu alam, kita tidak tahu ilmunya. Sholat 5 waktu dengan tata cara sebagaimana yang ma'ruf kita kenali, ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ini baru ada setelah Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj. Tapi untuk sholat beliau sebelum Isra Mi'raj itu belum ada sholat 5 waktu ini. Nah, sebelum Isra Mi'raj beliau sholatnya bagaimana tata caranya? Karena kita tidak tahu, tidak punya informasi, ya kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sholat itu ada, tapi tata caranya apakah sama seperti sholat kita, ada ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi. Apakah seperti itu atau bagaimana? Wallahu alam, kita tidak tahu, sehingga kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, silahkan, Anda sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Iya Ustaz. Baik, sebaiknya volume televisinya di mute. Ya. Ya. Baik. Iya. Bu ya. Mohon maaf Ibu, suaranya hilang. Anda bisa ulang atau cari posisi yang sinyalnya bagus. Ya, Ustaz. Baik. Jika kita witir masuk waktu subuh, sebaiknya akan pas aja atau nunggu pelaksanaan sebelum COVID atau setelah. Bisa ditangkap nggak? Putus Ibu, putus-putus suaranya. Sebentar Ustaz. Baik. Jadi Ustaz, kalau kita sholat witir, tapi udah mau subuh, sebaiknya kita sholat langsung ke azan atau nunggu azan atau setelah subuh gitu Ustaz. Baik, cukup. Iya, syukur. Khair. Adzan subuh. Baik. Jika kita sedang sholat witir lalu masuk subuh, sebaiknya bagaimana? Pertama,
ulama beda pendapat. Kalau sudah masuk waktu subuh itu apakah masih bisa sholat witir ataukah belum? Bagi orang yang belum sholat witir. Sehingga misalnya sudah terdengar adzan. Lalu Anda belum sholat witir. Apakah masih bisa sholat witir ataukah tidak? Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan masih bisa. Dan sebagian ada yang mengatakan ya sudah tidak bisa, sudah habis waktunya. Dan itu hanya perbedaan pendapat dari sisi apakah masih bisa sholat ataukah tidak. Artinya begini, jika ada orang yang sudah mulai sholat witir sebelum subuh, lalu terdengar adzan subuh, apakah witirnya batal? Jawabannya tidak. Karena adzan subuh bukan pembatal sholat witir. Sehingga Anda bisa lanjutkan sholatnya sampai selesai sholat witir meskipun sudah terdengar adzan subuh. Baik, saya bicara ini dengan asumsi adzan subuhnya tepat waktu. Karena kan sekarang ada khilaf ya. Kalau menurut Muhammadiyah sekarang itu kecepatan 10 menit. Sehingga adzan subuhnya seharusnya ditunda 10 menit lagi. Nah, namun apapun itu, dalam hal ini, ketika kita sholat dan kemudian ketika kita sholat witir dan terdengar adzan subuh, maka insya Allah adzan subuh itu tidak membatalkan witir yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, saya tuh ada ditanya sahabat saya perkara apa namanya tuh sabar dan sholat, katanya sebagai penolong. Nah, saya itu mengerti untuk diri saya sendiri, tapi waktu menjelaskan ke beliau saya kurang pandai. Nah, itu pemahaman seperti itu gimana ya? Pemahaman bahwasanya sholat sebagai sholat itu sabar dan sholat sebagai penolongmu gitu. Baik, cukup. Nah, ada satu lagi Ustadz, kajian Ustadz yang beberapa hari lalu di siang hari yang saya nanya itu loh pengobatan untuk istri. Nah, itu kan saya dengar dari Ustadz suami tidak wajib. Apa itu sebuah dalil yang memang harus dipraktekkan atau memang boleh dipraktekkan, boleh tidak gitu. Jadi ada sama teman itu berbeda pendapat. Itu bukan dalil katanya gitu. Jadi bukan suatu keharusan yang diikutin. Nah, saya kan nggak berani komentar soal itu karena saya belum paham. Makanya ini saya tanya ke Ustadz. Baik. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sholati." Allah mengatakan, mintalah pertolongan kalian dengan salat. Kita coba bacakan tes ayatnya. Wasta'inu bis-salat bis-sabri was-salah wa innaha, ada di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Yaitu orang yang yakin kalau dia akan bertemu dengan Rabb-nya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dimaksud dengan wasta'inu bis sabri was shalah? Orang ketika punya masalah, salah satu di antara cara agar dia bisa bertahan dalam kondisi baik ketika dia punya masalah adalah berusaha untuk bersabar. Bersabar itu bagaimana? Intinya jangan sampai melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Sehingga orang yang bersabar, dia berusaha untuk tidak mengambil sikap yang dikhawatirkan mengundang murka Allah. Di saat itulah dia bisa bertahan dalam kebaikan. Yang kedua, untuk bisa membantu sabar ini, silahkan Anda mengadu. Orang kalau punya masalah, lalu cuman disimpan saja, itu kan kadang rasanya sumpek gitu ya. Saya pengen curhat, saya pengen mengadu. Lalu bagaimana cara saya mengadu? Silahkan Anda mengadu dengan cara sholat. Sehingga dia bermunajat kepada Allah dalam sholatnya. Dia punya masalah. Kemudian dia berwudu, lalu takbiratul ihram. Dia sholat. Di saat dia sujud, dia mohon ampun kepada Allah. Di saat duduk di antara dua sujud, dia membaca doa-doa di antara dua sujud. Lalu sujud lagi. Dia bermunajat kepada Allah, mengadukan masalahnya kepada Allah. Dan itu akan membuat sang hamba menjadi lebih tenang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena Rasulullah SAW idza jadabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau dalam kondisi genting, beliau salat. Sehingga Nabi SAW ketika punya masalah, beliau salat. Dan itu cara seorang mukmin untuk melampiaskan atau apa? Untuk melepaskan beban yang ada pada dirinya. Karena kan begini ya, masalah itu ada yang bisa ditangani oleh orang, ada yang nggak bisa ditangani. Nah, ketika nggak bisa ditangani, jangan nekat. Memaksakan diri itu bisa berbahaya. Terus kepada siapa saya harus menyerahkan masalah ini? Serahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Lalu kita mengambil sebab yang mungkin bisa kita lakukan. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. Jadikan itu sebagai solusi setiap kali kita punya masalah. Terutama masalah-masalah yang besar. Ada orang kadang pengen curhat. Pak, bisa nggak saya curhat? Kenapa? Saya punya utang. Anda kalau curhat ke saya tentang utang Anda, saya juga nggak bisa ngasih apa-apa. Utang Anda tetap bertahan sebagai utang Anda. Saya nggak bisa memberikan uang agar Anda bisa melunasi. Saya nggak bisa ngasih solusi apapun karena utang Anda terikat dengan undang-undang dan aturan yang itu mungkin sangat berat untuk dihindari. Sehingga percuma saja kadang kita curhat kepada manusia yang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka silahkan Anda bermunajat dengan Allah, curhat kepada Allah. Nah, kalau orang sudah curhat kepada Allah, lega rasa hatinya. Saya sudah curhat kepada Allah. Sudah, selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang akan memberikan solusi terbaik. Tinggal nunggu waktu ya. Dan kita berusaha untuk bertahan di posisi sabar sambil bermunajat, sabar sambil munajat. Bukan yang saya maksud adalah Anda tidak berikhtiar, tidak. Berikhtiar sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah mentok, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kasus yang kedua, ya, masalah pengobatan bagi istri, bahwa suami tidak wajib untuk memberikan biaya pengobatan bagi istri. Ini berdasarkan ijma' ulama. Tidak wajib itu tidak sama dengan dianjurkan. Itu dua hal yang berbeda. Apakah kamu wajib Apakah kamu harus naik motor? Ya tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti dianjurkan untuk tidak naik motor, gitu ya. Ada banyak perkara mubah di sekitar kita yang semuanya tidak wajib. Kamu tidak wajib A, tidak wajib B, tidak wajib C. Tapi bukan berarti kamu tidak
kamu dianjurkan untuk meninggalkan A, meninggalkan B, meninggalkan C. Itu dua hal yang berbeda. Karena itu bagaimana status suami yang memberikan biaya pengobatan bagi istri? Ya berpahala. Dan dia mendapatkan pahala dari perbuatannya itu. Namun dia tidak atau itu bukan bagian dari kewajibannya. Ya, itu bukan bagian dari kewajibannya sehingga dia mendapatkan pahala sunnah. Dia mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang lain yang terdekat dengan dia karena satu rumah, yaitu istrinya. Sehingga dia mendapatkan pahala dari situ. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz, bolehkah seseorang sholat mazhabnya campur-campur? Misal, sedekap cara Syafi'i, tasahud cara Hambali, atau harus Syafi'i dari takbir sampai salam. Kemudian bisa nggak itu dicampur-campur Ustadz? Misal bacaan iftitah dengan A, maaf Ustadz, dengan bacaan-bacaan yang lain, misal sujud dengan versi A, kemudian sujud berikutnya versi B. Jazakallah khairan Ustadz. Nah, sunnah itu ada dua ya. Sunnah ada sunnah tanawwu, kemudian yang kedua adalah sunnah yang sudah diganti. Apa ya? Saya sebut aja diganti gitu. Baik. Untuk sunnah tanawwu semuanya diajarkan Nabi SAW secara bergantian. Terkadang beliau mengerjakan A, terkadang beliau mengerjakan B, C, D dan seterusnya. Dan ini kita praktekkan, kita amalkan secara bergantian sebagaimana praktek Nabi SAW. Kita kadang praktek A, kita praktek B, kita praktek C, D sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Nabi SAW. Yang kedua ada sunnah yang dia diganti. Bagaimana itu? Yaitu sunnah yang dulu pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, tapi setelah itu diganti dengan yang lain. Dulu Nabi SAW melakukan X, kemudian setelah itu beliau melakukan Y. Yang X ini sudah tidak lagi diberlakukan. Ketika sudah tidak lagi diberlakukan yang X, maka kita tinggalkan yang X dan kita lakukan yang Y. Baik. Contohnya apa? Contohnya adalah posisi tatbik ketika ruku. Dulu orang ketika ruku, Rasulullah SAW dan sahabat ketika ruku, itu kedua tangan digabungkan. Begini. Lalu ditaruh di sela-sela antara dua lutut. Kalau Anda pakai sarung bisa ya. Kalau pakai celana enggak bisa. Pakai sarung, pakai jubah itu bisa. Dia kedua tangan digabungkan, kemudian ditaruh di antara dua paha. Nah, itu yang dimaksud dengan posisi tatbik ketika ruku. Lalu itu dinasah dan tidak lagi diberlakukan. Maka orang ketika sholat ruku, posisi tangan yang benar adalah berada di atas ruku, berada di atas lutut, mencengkram lutut dan tidak lagi diberlakukan tatbik. Tayyib. Kemudian dari sini masih meninggalkan khilaf. Kadang ada sebagian ulama yang mempertahankan ini. Kadang ada yang tidak mempertahankan. Nah, termasuk diantaranya adalah masalah kunut. Kunutnya Nabi SAW, ulama khilaf dalam memahaminya. Apakah ini termasuk di antara sunnah tanawwu ataukah dia sudah diganti? Sehingga ketika dia sudah diganti, berarti sudah tidak lagi disyariatkan untuk kunut. Misalnya, untuk kunut subuh, itu sebenarnya kunut nazilah. Beliau kunut karena ada masalah. Lalu beliau tinggalkan. Kemudian sebagian ulama berpendapat, maka ketika subuh tidak dianjurkan untuk kunut. Ada yang mengatakan, oh tidak, beliau kunut sampai beliau meninggal dunia. Berdasarkan satu riwayat. Ya. Dan khilaf di antara para ulama terkait riwayat itu sahih ataukah tidak.
Lalu dia mengatakan bahwasanya kunut harus ada dalam setiap sholat subuh. Dan ada yang mengatakan itu bergantian, sehingga mau kunut silahkan, nggak kunut juga silahkan. Sebagaimana witir. Boleh kunut, boleh tidak kunut. Muncul khilaf seperti itu. Terus sikap kita bagaimana? Apakah boleh kita campur-campur? Kalau yang tanawu silahkan Anda lakukan secara bergantian. Tapi apakah boleh digabungkan sehingga misalnya dalam sujud kita membaca, dalam satu sujud ya kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, terus Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Pak Ustadz, saya hafal 4, tak baca semuanya dalam satu sujud. Boleh nggak kayak gitu? Besok insya Allah kita bahas itu ya. Insya Allah kita bahas itu. Namun untuk sementara yang kami tekankan, sunnah tanawu silahkan diamalkan secara bergantian. Kadang versi A, kadang versi B, versi C, dan seterusnya. Silahkan. Sementara untuk yang sunnah yang sudah diganti, ya tentu saja Anda harus amalkan yang terakhir, karena yang pertama sudah tidak diberlakukan. Kalau terjadi khilaf bagaimana? Kalau terjadi khilaf, kita punya kaidah yang diajarkan oleh Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian punya sengketa, kalian punya beda pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalian beda pendapat dalam satu masalah tertentu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sah-sah saja Anda keluar dari madhab. Misalnya, saya mau sholat bermadhab Syafi'i, tapi kadang saya ikut madhab yang lain. Ya sah-sah saja selama Anda yakin bahwa praktek yang Anda kerjakan itu sesuai sunnah Nabi SAW. Sehingga masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kau rukuk seperti itu? Kenapa kau baca seperti itu? Kenapa kau ini? Kalau orang belajar dan dia tahu dalil, saya melakukan ini, dalilnya ini. Saya melakukan ini, dalilnya ini. Makanya sebenarnya yang lebih penting bukan masalah klaim madhab, tapi yang lebih penting adalah sudah belajar atau belum. Gitu ya. Ada orang mengklaim, saya bermadhab Syafi'i. Yakin bermadhab Syafi'i. Siap, yakin. Baik, mulai kita tanya. Sebutkan tata cara wudhu sesuai madhab Syafi'i. Wah, saya tidak tahu. Loh, lah terus gimana? Ada mengaku bermadhab Syafi'i, tapi ketika mau mempraktekkan bagaimana cara wudhu madhab Syafi'i, kebingungan, nggak ngerti. Apa syarat sholat dalam madhab Syafi'i? Nggak tahu. Apa rukun sholat dalam madhab Syafi'i? Juga nggak tahu. Sehingga bukan masalah klaim yang kita lakukan. Yang penting adalah belajar ataukah tidak. Kata kuncinya itu ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu khusyuk dalam sholat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.